waktu 1 jam untuk mendefinisikan budaya positif yang sudah kami pelajari. Baik, langsung saja. Ini sedikit tentang saya. Kalau guru penggerak angkatan 9, jadi kemarin itu sudah angkatan 7, saya berada di angkatan 9. Di angkatan 9 ini dari SMK Negeri 1 Lona, alhamdulillah kita termasuk 1 orang yang menjadi calon guru penggerak. Ini dia materi yang akan sama-sama kita diskusikan. Bukan saya lebih tahu, tapi sama-sama mungkin nanti kita akan berbagi informasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif sekolah? Budaya positif sekolah adalah kita. Apa itu budaya positif sekolah? Budaya positif sekolah adalah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi kita melihat saat ini mungkin kita sudah bisa menyaksikan sendiri bagaimana anak kita di sekolah dengan guru, dengan siswa, bagaimana perlakuannya, apakah sudah tercermin budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian mengapa penting budaya positif? Yang pertama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi diharapkan karakter siswa tercermin dari penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya karena kurikulum merdeka kita menerapkan disiplin positif, tapi sebenarnya di semua kurikulum juga ini diharapkan bisa terwujud. Ini dia dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Jadi ada dimensinya 6 dalam profil pelajar Pancasila, di mana kesemuanya ini membangun budaya positif yang berpihak pada murid, kemudian membangun keyakinan atau visi sekolah. Kemarin sudah kita bahas tentang visi sekolah kita maunya anak kita seperti apa, itu sudah di kemarin. Kemudian mengembangkan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif itu perlu adanya yang namanya disiplin positif. Jadi menurut saya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kita tidak hanya cakap, tapi kita bisa berusaha untuk mewujudkan bagaimana budaya positif itu harus ada di sekolah. Budaya positif itu dapat kita jalankan itu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ini materi yang kami pelajari di guru penggerak. Sebelum saya masuk ke guru penggerak, Sebelum saya masuk ke guru penggerak, saya berpikir memberi penghargaan kepada siswa itu luar biasa. Menurut saya ya, dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa itu artinya sudah excellent sekali, sudah baik. Sebenarnya impact dengan kita memberi penghargaan atau hukuman kepada siswa itu jangka panjang. Jadi nanti akan coba kita lihat sama-sama. Memberi penghargaan atau hukuman kepada siswa itu jangka panjang. Jadi nanti akan coba kita lihat sama-sama. Apa itu disiplin? Kira-kira ada yang tahu apa itu disiplin? Ini sudah tampil di sini ya. Jadi disiplin itu banyak dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib. Itu disiplin ya, yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib. Itu disiplin ya, yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Itu biasanya disiplin seperti itu, kita hubungkan dengan sanksi dan hukuman bagi siapa saja yang melanggar, bukan hanya siswa ya, saya rasa terhadap guru juga demikian. Baik, tadi sudah ada disiplin positif dan yang lain. Ini yang pertama kita akan bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah
Jadi memang kemauan sendiri dia untuk berbuat disiplin dalam menguasai diri dan mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi, motivasi dari dalam diri tadi, bahwa bukan akibat paksaan atau akibat ujian atau karena dia takut untuk dihukum, itu bukan karena hukuman. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, menurut yang dosen dalam bukunya Refactoring School Discipline, motivasi manusia itu ada 3. Kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu itu karena motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua sebagai untuk mendapat imbalan, biar kita ada impact baliknya, ada imbalan untuk kita. Makanya kita melakukan sebuah perilaku. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kira-kira mana yang memang bisa membuat dampaknya jangka panjang dari kesemua motivasi ini? Kira-kira yang mana? Apakah karena hukuman, takut dihukum, atau harus mendapat penghargaan, atau memang karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan? Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini memang motivasi dari dalam diri kita, bukan karena pengaruh dari luar, bukan dari orang lain karena kita ingin dipuji atau karena memang kita takut dihukum. Jadi seperti itu. Harapannya memang motivasi yang nomor 3 ini yang ada di diri anak-anak kita. Jadi bukan karena dia takut dihukum, bukan karena kita kasih permen ke dia tidak melanggar peraturan, tapi karena memang dia keinginan sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi di sini setelah kami mempelajari modul di buku penggerak, jadi lebih baik hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih kepada siswa, karena itu nanti dapat meminimalkan motivasi eksternal, motivasi dari luar akibat ada sesuatu yang diharapkan. Jadi sebaiknya hukuman dan penghargaan itu kita minimalisir pemberiannya, jangan terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan tadi yang disampaikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak, tergantung disepakati oleh beberapa institusi. Yang pertama ada IBO, yaitu IBO Primary Youth Program atau PYP, di mana mereka menitikberatkan pada sikap murid, yaitu yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya rasa kesemuanya ini itu terwujud atau terintegrasi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada yang berdasarkan 9 pilar karakter Indonesia. Ada yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat dan santun. Segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang ketiga ada petunjuk seumur hidup dan life skill, keterampilan hidup. Yang pertama tentang keterampilan hidup itu dapat dipercaya, amanah tadi sama dengan yang pertama. Kemudian lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan. Ada petunjuk seumur hidup dan life skill, keterampilan hidup. Yang pertama tentang keterampilan hidup itu dapat dipercaya, amanah tadi sama dengan yang pertama. Kemudian lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Apa yang kita punya dia bisa berikan yang terbaik. Kemudian yang kedua ada petunjuk hidup, itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Jadi seorang guru atau siswa juga tidak perlu terlalu tegang ya. Kita juga harus memiliki rasa humor. Kemudian punya inisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan kesahabatan. Ini kemudian
virtus. Yang pertama ada empati. Empati itu apa? Ada yang tahu empati? Empati kemudian ya suara hati, ada suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini yang mungkin jadi perbedaan juga sebelum dan setelah saya ikuti nomor 1 ini. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sama dengan peraturan. Sama dengan peraturan, saya berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Peraturan biasanya dibuat dalam kalimat yang negatif. Tidak boleh merokok, itu peraturan. Tidak boleh menggunakan sepatu putih atau sepatu hitam dan yang lainnya. Sementara keyakinan kelas ini adalah lebih ke nilai-nilainya. Kenapa tidak boleh merokok? Kenapa dilarang merokok? Jadi lebih ke bahasa atau kalimat yang positif. Kita dilarang merokok karena untuk menjaga kesehatan. Jadi nilai seperti itu. Kenapa harus menggunakan helm di jalan raya? Ada nilai keyakinan yang memang kita yakini dengan memakai helm kita tidak akan kena masalah seperti itu. Jadi memang ada nilai keyakinan di situ. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Karena adanya keyakinan dan peraturan tadi diharapkan bisa membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Makanya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berpihak pada murid. Keyakinan kelas dan peraturan sekolah tidak hanya dari guru yang saya pahami, tapi antara kesepakatan guru dan murid yang akan menjalaninya seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu tadi. Karena kalau keyakinan itu adalah lebih dari motivasi dari dalam diri dibandingkan peraturan. Kalau peraturan itu lebih daripada tekanan dari luar karena saya takut dihukum, karena saya mau ada penghargaan. Itu kalau peraturan. Lu hari ini telat, saya nggak mau datang terlambat hari ini. Nanti aku dibersihkan WC misalnya seperti itu. Itu lebih kepada peraturan. Dan memang bukan karena motivasi dari dalam, tapi karena takut dihukum. Jadi seperti itu. Diharapkan dengan membentuk keyakinan kelas ini lebih mendapat lebih terpupuk motivasi internal dari dalam diri siswa, bukan karena terpaksa atau karena ketidaknyamanan dia ya. Ini tadi pembuatan keyakinan kelas. Sebagai wali kelas saya rasa saya sudah menjalankan ini. Saya sudah buat keyakinan kelas bersama siswa saya dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Walaupun mungkin nanti masih ada juga yang melanggar keyakinan yang sudah kita buat bersama. Ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa ada motivasi internal? Kenapa ada motivasi eksternal? 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul ini. Itu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kita melakukan sesuatu itu karena kebutuhan ini. Kelima kebutuhan ini. Kita lihat yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau belonging, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kita melakukan sesuatu itu karena kebutuhan ini. Kelima kebutuhan ini. Kita lihat yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya.
Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau belonging. Ini seperti mudah diterima, dapat diterima oleh sekitar kita. Ini adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kalau ini kita lihat juga di siswa kita yang saya umumkan dengan siswa kita. Kenapa? Kadang-kadang ada siswa kita yang memang cari-cari perhatian dengan kita. Karena apa? Ini tadi, kebutuhan dia untuk bisa diterima di lingkungan dia. Karena memang mungkin apa yang dia dapat di rumah tidak dia dapat di sekolah, atau bisa jadi apa yang dia dapat di sekolah tidak didapatnya di rumah. Makanya terkadang dalam memahami siswa tidak melulu harus dengan kekerasan, saya sampaikan seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita juga harus punya rasa empati tadi terhadap siswa kita. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ini beda ya dengan yang tadi kita bahas tentang Palestina ya. Ini beda. Jadi kebebasan atau freedom ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi saya rasa ini juga ada di kita ini tentang kitakah atau tentang siswa kita. Mereka terus bergerak karena memang mereka mau mencoba sesuatu hal yang baru, yang walaupun kadang-kadang negatif. Tugas kita lah sebagai guru untuk menuntunnya ke hal yang positif. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun, yaitu untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Ketika anak-anak sudah senang dengan gurunya atau dengan apapun yang mereka senangi, dalam mengajar pun kita akan aman. Saya rasa seperti itu. Akan didengarkan oleh siswa. Demikian juga dengan bakat minatnya, kalau memang dia senangi, dia akan mudah untuk kita tuntut. Yang terakhir untuk kebutuhan adalah kebutuhan kekuasaan atau power, lebih ke kekuatan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi seperti yang saya sampaikan kita, banyak hal baru yang saya pelajari di guru penggerak. Makanya let's go Joinas, teman-teman semuanya. Banyak hal baru. Tentang posisi kontrol seorang guru, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru bertindak sebagai penghukum. Kemudian guru bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya ada aturan yang bisa mengikat siswa, karena memang kita tadi bertindak sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Itu sering kita lihat. Kamu selalu saja salah, pasti selalu kamu yang terakhir menyelesaikan soal. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, ya dengan cara dia. Kira-kira nanti setelah posisi kontrol ini kita berada di posisi yang mana, coba kita lihat. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan kebencian
bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha melakukan sesuatu yang baik. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, ya, jangan guru tertentu, bukan untuk semuanya. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, pada saat kita mengawasi atau memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Itu memang ada catatannya, ada datanya yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini dia sudah 10 kali terlambat, ini dia sudah 8 kali tidak ke sekolah, ini dia sudah kaburnya sekian kali. Jadi memang dia itu ada data. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan ini posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman memantau. Jadi dia itu tingkatnya paling tinggi, yaitu punya posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila dilakukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita lihat lagi bersama apa itu restitusi. Yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid agar dapat memperbaiki kesalahan yang ada. Dan mana yang paling baik kira-kira? Manajer yang paling baik. Bisa dikasih tahu alasannya kenapa? Bisa memberikan, bisa menunjuk. Oke, ada yang lain tuh. Kenapa kira-kira posisi kontrol guru itu sebaiknya sebagai manajer? Karena itu kan sudah yang tertinggi ya, sudah lewat masa pemantauan dan juga masa teman. Jadi yang tinggi lah. Yang paling tinggi karena dia itu paling tinggi. Jadi kalau teman paling tinggi berarti teman lah begitu ya. Oke, sama juga memang seorang guru sebaiknya memang menjadi posisi di manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer. Karena itu kan sudah yang tertinggi ya, sudah lewat masa pemantauan dan juga masa teman. Jadi Yang paling tinggi karena dia itu paling tinggi. Jadi kalau teman paling tinggi berarti teman lah begitu ya. Oke, sama juga memang seorang guru sebaiknya memang menjadi posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Artinya dia bisa mengontrol dirinya terhadap apa kesalahan yang sudah dibuat dan apa konsekuensi yang harus dia terima. Seperti itu. Ini penerapan segitiga restitusi. Kalau ini saya merasakan bahwa ini sudah kita jalankan di sekolah, tapi kita tidak tahu namanya apa. Kalau dalam guru penggerak, ini dikatakan penerapan segitiga restitusi. Kita sudah memanggil
memanggil siswa, kita berdialog dengan siswa, kita sudah mencari apa yang dia yakini salah menurut dia. Cuma kita tidak tahu apa yang kita lakukan namanya itu apa. Kita hanya menganggap itu adalah penyelesaian kasus biasa. Sebenarnya dalam hukum penggerak itu dikatakan penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang atau win-win solution. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini? Guru yang berperan sebagai manajer, tadi kita sudah bilang itu yang memiliki posisi kontrol yang baik adalah manajer. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang semuanya bertujuan untuk menghasilkan murid-murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini dia segitiga restitusinya. Mungkin ya, ini saja penyampaian dari saya. Ya, kalau memang ada pertanyaan, sama-sama kita diskusikan. Kalau saya tidak bisa jawab, bantuan dari rekan-rekan semuanya juga di sini. Ya, kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, absennya belum ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tadi di awal-awal kita sudah bicara tentang budaya positif. Itu budaya positif sekolah, bagaimana kita menerapkan budaya tersebut di sekolah kita? Tentang budaya positif, bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah? Kalau budaya positif menyangkut dengan keyakinan atau peraturan, seperti yang sudah kita laksanakan, itu misalnya contoh budaya 3S kalau menurut saya, salam, sapa, senyum, ya, dengan siswa. Kemudian tentang disiplin, Bu. Jadi kita sebagai guru, menurut saya pribadi ya, untuk menerapkan disiplin positif tadi atau budaya positif, kita dulu yang harus menjadi inisiatornya. Kalau kita mau anak kita datang tepat waktu, berarti kita harus masuk lebih cepat dari anak. Kita dulu yang harus menjadi role model untuk siswa, biar pembiasaan atau budaya positif itu dapat terwujud. Demikian mungkin dari saya, Bu. Lela, bisa diterima? Bisa posisi manajer juga ya? Bisa. Karena memang tadi sudah kita sama-sama bahas bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang paling ingin kita capai. Cuma mungkin kita belum sampai di tahap itu sebelumnya. Semoga nanti setelah ini kita bisa berada di posisi manajer. Oke, masih ada yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan kita bahas sama-sama. Boleh, jangan dicoba, Bu. Langsung aja, Bu. Jangan terlalu tegang lah. Saya tidak takut nih kalau tegang-tegang. Gimana cara meningkatkan memotivasi siswa agar disiplinnya dari dalam ya. Bagaimana meningkatkan motivasi internal dari siswa? Yang bawaannya dia dari internal. Baik, terima kasih Bu Lisa. Saya akan coba menjawab. Mungkin apa yang ditanyakan. Coba juga ya, betul, saya lupa. Di guru penggerak kita juga mempelajari itu, Bu Lisa. Bayangkan sebuah gunung es. Pernah lihat gunung es, Bapak Ibu? Mau Everest, mau Mount Everest, terserah. SP, teori SP mereka. Jadi teori gunung es yang muncul di atas
di bawah. Yang muncul di atas itu adalah karakter yang sekarang sudah dijalaninya, sudah menjadi kebiasaan dia, itu yang nampak di kita, karakternya, karakter siswa. Sementara di bawah, menurut teori masih ada 88% karakter siswa itu yang belum diasah. Makanya dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dari kita. Mungkin di sekolah dari kita, kalau dari rumah kan kita tidak bisa kontrol siswa, tapi minimal di sekolah 88% karakter atau perilaku anak itu bisa kita bentuk sehingga menjadi perilaku yang positif nanti dia. Muncul juga motivasi yang dari dalam dia. Kenapa? Dengan melihat kita yang memang seperti ini pembiasaannya bagus, saya yakin insya Allah anak kita bisa mengikuti. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Hanya 12% yang muncul di atas permukaan perilaku yang mereka tunjukkan. Sementara 88% itu bisa kita asah. Jadi kalau kita biasakan budaya yang baik, nanti akan banyak muncul yang baik. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya membayangkan tadi maksudnya dari dalam diri dia semua artinya harus diasah lagi. Harus diasah. Harus ada lingkungannya yang seperti dia. Ya. Kodratnya kita sebagai manusia lahir kertas putih, ya, kertas putih. Siapa yang membentuk kita? Lingkungan kita. Saya bergaul dengan orang yang baik, makanya saya jadi baik. Karakter atau pembiasaan saya akan menjadi baik. Motivasi yang muncul, kenapa saya ikut grup penggerak? Kenapa? Apakah motivasi dari dalam? Iya, saya motivasi dari dalam. Kenapa? Karena melihat rekan-rekan saya yang sudah berhasil di grup penggerak. Karena memang dari pembiasaan-pembiasaan yang seperti itu akan memunculkan motivasi dari dalam diri kita. Jadi seperti itu bisa. ke guru penggerak ya. Let's go join us, let's go penggerak. Bu, bantunya. Oh ya. Ini kan misalnya kan. Jangan banyak Pak. Iya. Oke, lanjut. Jadi kadang tuh anak-anak bermasalah tuh karena dia tuh nggak senang sama gurunya. Ada mungkin yang sebagian kayak gitu. Jadi nanti biasanya mereka lapor nih sama wali kelasnya. Kenapa misalnya kamu nggak masuk? Nah, saya nggak senang sama ini. Jadi kadang udah berbagai macam cara kita buat, kita kasih nasihat. Pokoknya udah semua lah. Ya. Tapi mereka tetap dalam pendirian. Saya ini nggak senang sama ibu. Saya nggak mau masuk lagi sama bu. Itu gimana caranya supaya dia nih jangan malas lagi. Jangan cuma karena guru dia nggak datang ke sekolah. Jadi malas. Gurunya udah berusaha memberikan yang terbaik gitu. Ada kira-kira yang bisa bantu jawab saya? Ada kira-kira yang bisa bantu jawab? Ini saya rasa ini masalah pribadi ini ya, masalah pribadi merasa. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Ucup. Masalahnya Keren sekali, bahkan banyak yang bisa bantu jawab. karena pribadi itu juga pernah saya alami saat kuliah. Saya saat kuliah, maka saya sudah mulai seorang dosen, sehingga orang tua saya mengatakan seperti ini, memilih mana untuk tidak melanjutkan kuliah atau tetap berkuliah tapi jalan dengan keadaan waktu terpaksa. Ya, Dengan orang tua atau mempertahankan ego sendiri. Nah, itu memang saya agak sedikit ini ya, bentar ya. Dimana saya harus mengikuti kuliah yang keadaan saya tidak ingin ya suka ada. Dimana tersebut adalah kalau pada ini ya, pada diri sendiri ya, dimana kalau memang ingin sekali tidak melakukan hal tersebut, kita harus yakin bahwa bagaimanapun juga kita tetap melanjutkan belajar kita tetap sekolah dan kita juga harus lanjut kayak gitu. Memang itu terjadi pada diri sendiri kalau memang ini bingung. Saya harus mempertahankan itu atau saya harus mengikuti yang seperti orang tua saya. Itu memang harus ada motivasi diri sendiri. Kalau memang dari dia tidak mau, memang susah. Tapi memang harus dari lingkungan juga. Pantaskah kita seperti itu untuk menjalankan diri lebih baik untuk melihat masa depan? Kalau memang tidak mau, ya udah gitu. Tidak ada masa depan. Gitu. Jadi kalau memang seperti itu memang sulit karena
dilakukan secara pelan-pelan, mungkin coba lihat itu bagaimana gitu. Kalau memang tidak mau, pikirkan lagi masa depannya bagaimana. Sayang orang tua, bebas kalau misalnya itu beli sendiri ya, nggak masalah ya. Aku mau kita bilang, saya dari sendiri, gitu. Mau saya lanjut kuliah kah, mau saya tidak lanjut kuliah kah, itu karena saya bayar sendiri, gitu ya. Saya nggak cari uang sendiri gitu. Tapi kalau memang itu uang dari orang lain, ikutilah aturan orang yang telah menentukan susah payah untuk kita tuh terlihat cerah masa depannya. Tapi kalau memang sudah ya udah ini lagi gitu ya, udah kita bilang udah mati masa gitu, ya nanti sampai kapanpun juga dia nggak bakal mendengarkan gitu ya. Tapi Rina bilang gitu, oh orang tua saya yang bayar gitu, terserah saya, jalani hidup saya gitu. Tapi kalau memang dia merasa gitu, oh ini bukan tentang saya saja, gitu. Ini tentang semua orang gitu. Berarti ya dia bakalan akan mengikuti pada walaupun dengan keadaan tidak suka. Intinya itu kembali lagi pada diri sendiri. Coba perlahan-lahan untuk bicarakan itu baik-baik itu, jangan langsung oh ya udah gitu. Pasti ada bicaraan yang bisa kita dapatkan kuncinya. Intinya rangkul baik-baik. Tapi bukan kita memang merangkul tapi baik-baik, bukan merangkul kayak kawan, yuk gitu bukan ya, tapi oh dia ini ada begini, ada ini coba yang baik-baik, yang mana yang lebih baik. Memang ada yang baik tapi yang mana yang lebih baik. Hanya itu saja mungkin dari kembalikan kepada Bu Anita bagaimana. Terima kasih Bu Cut, pencerahan yang luar biasa saya rasa ya dari Bu Cut. Memang sama ya, sepemikiran kita Bu Cut. Memang kadang-kadang dalam memotivasi siswa itu banyak trouble ya, banyak masalah. Apalagi kita wali kelas tuh, saya juga berpengalaman jadi wali kelas. Kadang-kadang anak-anak itu pendekatan yang harus kita lakukan bukan hanya dengan yang seperti saya katakan tadi, dengan kekerasan. Tapi kadang-kadang kita juga harus merangkul siswa. Merangkul dalam artian yang positif, ya. Seorang siswa kadang-kadang melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kenapa dia seperti itu? Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, oh kasih lagi, oh kasih kasih batas. Memang saya tahu kamu bandel ini orangnya, udahlah saya nggak mau pen. Tugas kita dulu lah menuntun dia untuk menjadi lebih baik. Minimal naik 1% saja dari yang kemarin. Itu sudah berhasil kalau menurut saya pribadi. Memang banyak hal yang terjadi, dinamika permasalahan siswa itu luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau strategi pendekatan yang kita lakukan baik, hasilnya akan baik. Jangan melulu kita hanya pakai kekuatan kita, saya adalah wali kelas, kamu harus begini, karena saya wali kelas. Nilai kamu di ujung kuping saya ya, nilai kamu. Saya bisa bolak-balik rapor kamu itu gara-gara saya wali kelas. Jangan seperti itu. Terkadang kita juga harus menggunakan pendekatan yang mesti yang bagus lah. Rasa empati kita yang kadang-kadang harus kita pakai dengan siswa. Ya, banyak hal yang terjadi selama kita menjadi wali kelas itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kedepannya bagaimana mencari solusi yang baik untuk anak kita. Mungkin demikian Bu Roda. Bisa diterima Bu Roda? Ya, sangat bisa diterima jawaban yang sangat memuaskan dari buku. Terima kasih. Bisa dimulai? Ya, saya kan menyambung sedikit lagi ya. Jadi kan kalau misalnya didukung lagi oleh misalnya bukan hanya wali kelas, kalau didukung lagi oleh guru yang lain, jangan hanya wali kelas saja yang menyampaikan sepanjang tangannya,
Kalau siswa mungkin bercerita kepada wali kelas tentang seorang guru yang memang dia tidak sukai, dia latar belakangnya kenapa Bu? Kenapa dia sampai tidak suka, sampai tidak mau masuk dengan jam pelajaran itu? Pasti ada alasannya kenapa dia seperti itu. Jadi kita tidak harus selalu menyalahkan murid. Dan sebagai guru yang menjadi pendengar yang baik mungkin dengan siswa tersebut, kita juga kadang-kadang harus memberikan solusi yang positif. Bukan malah sok-sok dong, yang kalau istilah bahasa kayaknya seperti itu. Cuman kadang-kadang pemahaman siswa mungkin yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Ada tambahan Pak Coki, tadi saya melihat mengacungkan tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik hari ini, saya suka seperti ini. Sama. Oke. Saya melihat fenomena sekarang. Ada orang tua memang ini kita belajar dari latar belakang juga. Karena ada anak-anak ini dia apakah jawab teman-teman saya karena ada sedikit menjalani satu sekolah. Karena apa yang dia lihat sekarang ini dia akan mempraktekkan di sekolah. Contohnya ada tontonan misalnya video-video yang hakim yang tembak-tembak. Bisa. Kadang-kadang kita jalan-jalan tapi mereka nonton YouTube. Boleh ada aja. Jadi kadang-kadang ingin dia ini agak sulit kontaminasi dengan yang dia tonton. Terkontaminasi karena kalau dilihat yang hal-hal berbau contohnya pornografi ya, dia akan membuat brand yang di depannya agak besar. Oke. Ini juga bahasa Inggrisnya brand. Ya, apa? Jadi kalau dia nonton ini, dia kadang-kadang dia lihat tuh. Ini beda saya lihat kan. Ada beberapa anak memang dia terbukti dia bermaksud. Dia kadang-kadang dia nggak tahu apa maksud di sekolah ini. Karena proses dari itu PR kemudian harus datang cepat. Apa lagi ya? Ya dan lain-lain. Itu adalah proses untuk dia menjadi lebih baik. Cuman ini ulun kalian Pak Dirano di kelas 11 anak-anak ini ada yang beberapa orang yang ketika tugas dia nggak mau suruh dia tuh, dia nggak mau dia apa yang nanti, tapi dia gila dia Situ aja ya. Kemudian ada beberapa hal, contohnya yang ditekankan oleh sekolah harus wali kelas yang di depannya. Contohnya tolong beritahukan kepada ini. Jadi yang handle wali kelas semua. Jadi kalau bisa kita ada kolaborasi. Jadi pendidikan yang wali kelas harusnya guru lainnya membackup. Kemudian anak-anak ini kan butuh proses ya, mengobati. Ada awal ini kita proses pun menjadi ada perubahan, karena butuh proses dulu zaman untuk proses pendidikan. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang harus kita tegas, ada yang butuh begini. Yang kita menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya pendapat Pak Coki. Kasih aku dulu kepada luar biasa Pak Coki. Jadi memang harus pandai melihat siswa kita. Ini anak maunya seperti ini anak maunya seperti ini. Karena potensi semua anak kita unik dan berbeda. Jadi kita sebagai guru bukan hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga harus menjadi ahli sebagai dokter dalam mentreatment siswa. Ini si A, ini anaknya begini-begini, jadi dia perlu perlakuan khusus. Tadi harus kita belai, harus kita besuk dia dengan metode yang seperti ini. Kemudian ada anak yang memang butuh yang agak lebih naik sedikit dosisnya, seperti itu ya Pak Sofian. Saya ingat apa yang disampaikan oleh
Dewantara bahwa didiklah anakmu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dan dari mana beliau, ternyata saya melihat beliau itu mengambil dari sahabat Rasulullah kita Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman hari ini adalah memang zaman penggunaan Android yang memang tidak bisa kita batasi. Jadi makanya di sekolah kita kadang-kadang dilarang membawa HP ke sekolah karena memang nanti penggunaannya salah penggunaan. Makanya ketika kita suruh dia mengerjakan tugas, dia tidak mengerjakan, sibuk dengan HP-nya. Makanya butuh posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sini dalam memanajemen kelas kita bagaimana yang lebih baik agar saat penggunaan HP dia silakan menggunakan HP, ketika memang tugas dia memang betul-betul mengerjakan tugas. Seperti itu saya rasa. Ya, ada yang lain silakan. Kalau memang ada tambahan, boleh tambahkan aja terus Pak. Saya tambah sedikit ya. Ya. Yang di Ibu Ucu tadi bilang mengenai pendidikan tinggi ya. Ya, Masalah kuliah ya. kuliah ya. Jadi ada dosen dari Aceh yang beliau ini mengajar di Unier. Yang kejadian apa? Oh ya. Yang beliau suruh panggil panglima yang mulia. Iya, yang ya, betul. Nah, jadi ada beberapa psikologi yang saya baca. Nah, urut HI panggil nih. HI kan salah sebenarnya. Padahal itu beliau membantahnya, tapi sudah ada videonya, divideokan sama mahasiswa. Jadi, memberatkan mahasiswa, jadi membuat mahasiswanya ya, ini bukan untuk ilmu lagi kayaknya, udah untuk psikologi, ya kan? Jadi ada beberapa mahasiswa yang beliau tangani, HI urusannya, ini efek dari tanya sebagai guru. Iya kan, ada sempat viral kemarin di TikTok. Jadi tanya kali ulur lah namanya. Anak ini tak tamat itu kalau motor lembak itu. Baik dulu kerja ada sama ini. Cuma apa istilahnya? Cuma penegasan tidak menekan. Iya. Gimana teman-teman? Oke. Makasih Pak Shoki. Itu menyangkut mungkin sedikit saya coba menjabarkan juga Pak Shoki tentang yang Pak Shoki sampaikan bahwa seorang dosen itu ingin dipanggil yang mulia tadi ya, yang mulia. Kalau saya berpikir itu lebih ke kebutuhan dasar dia, kekuatan dia, dia ingin aktualisasi dia, dihargai sebagai seorang dosen, makanya dia ajak mahasiswanya untuk memanggil dia yang mulia, mungkin seperti itu. Itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Ini yang untuk jangan terlalu jauh dari rel kita tentang ini, mungkin sepintas begitu mungkin yang bisa kita tanggapi. Mungkin masih ada yang lain dari teman-teman, rekan-rekan semua. Silakan Pak, ini ada pertanyaan boleh silakan ditanya Pak. Tapi jangan susah Pak ya, yang susah lagi Pak. Oh ya, mungkin wanita tadi tentang peraturan dan keyakinan Tuhan. Ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang kaitannya dengan kebebasan. Tadi kan ada juga kebebasan. Ya. Karena kalau kita lihat peraturan sama kebebasan, anak-anak kita ini semakin kita larang semakin Jadi kuat. Ya. Contoh apa? Rambut yang panjang. Dipanjangkan ini. Tapi dengan putih sedikit. Ya. Bagaimana wanita apabila kebebasan itu diterapkan di keyakinan kelas itu? Saya silahkan rambut panjang. Apakah ada efek dalam pembelajaran? Mestinya. Kalau menurut Ibu, kalau kebebasan itu diterapkan di dalam peraturan dan keyakinan kelas itu bagaimana? Maksudnya kebebasan ini tidak ada kaitannya dengan yang negatif ya. Contoh adalah itu tidak. Masalah ketiga penampilan yang tidak ada efeknya dengan pembelajaran. Contoh mungkin dia panjang rambut, dia lebih pendek bagian itu panjang rambut atau baju keluar. Ya, contoh lagi Honda anak spion tapi tuh sih benar. Oke. Terima kasih Pak Arif. Ini pertanyaannya berat nih. Saya harus buka Google kayaknya jawabnya nih. Berkelas. Berkelas pertanyaannya. Oke, baik. Apa hubungannya kebebasan dengan peraturan dan keyakinan kelas tadi? Ya, saya melihat bahwa di siswa kita yang sekarang ini terjadi, semakin kita buat peraturan,
semakin dilanggar apa yang kita buat, karena memang peraturan dibuat untuk dilanggar. Saya sendiri berprinsip seperti ini. Kalau seandainya motivasi dari dalam diri siswa sudah tumbuh, apapun keyakinan kelas yang kita buat, apapun keyakinan sekolah dan peraturan sekolah yang kita buat, itu akan bisa sama-sama dijalankan. Yang penting Pak, kalau menurut saya, kita bisa menjadi role model dulu di sekolah. Sekarang kita melihat, kita larang anak-anak, dilarang merokok di sekolah. Balik lagi ke kita merokok nggak saat PBM? Kalau memang kita merokok saat PBM, jangan buat peraturan dilarang merokok di sekolah. Kenapa? Karena kita figur untuk anak-anak, kita contoh untuk anak-anak. Terkadang juga masukkan baju ke dalam, tapi bukan bapak tuh nggak masukkan ke dalam, dia nggak lihat kalau di sini ada belahan sampingnya. Malah saya sering bilang ke siswa begini Pak. Kalau kalian mau cuma pintar ilmu pengetahuan, gak usah sekolah. Kalian cukup belajar dari rumah menggunakan HP. Gak usah sekolah. Tapi apa yang dibentuk di sekolah itu adalah pembiasaan karakter baik. Karena selesai sekolah, kalian bukan lagi di sini posisinya, sudah di lingkungan masyarakat. Di mana di lingkungan masyarakat karakter yang baik itu nanti yang akan kalian bawa. Sebenarnya tidak ada hubungan antara panjang rambut dengan IQ kalian pintar atau tidak. Tapi apa intinya? Di sini mau dibiasakan budaya positif tadi untuk kalian patuh pada peraturan. Seperti itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Mungkin ini yang bisa saya jawab Pak Anies. Apakah sudah bisa diterima? Kalau nggak bisa diterima, tolong Pak Kapi bantu. Gimana Pak Anies? Kalau nggak ada kita konsultasi lagi nggak masalah. Tidak perlu nanti kita. Artinya kan memang untuk menciptakan budaya positif ini butuh dari kita dulu. Semuanya butuh dari kita. Kami juga sering bertanya di sana, Bu, bagaimana kalau memang di antara kita belum terjadi komunikasi yang baik? Saya bilang A, tapi ada yang bilang B. Saya bilang B, tapi ada yang bilang C. Jadi nggak sinkron. Jadi pertama memang harus kita biasakan di diri kita dulu biar tercipta di siswa kita budaya positif. Ya, masih ada pertanyaan kira-kira? Ini kompleks pendidikan. Ya. Kompleks. Ada hal-hal kita berikan negatif, kemudian positif. Cuma harapannya Bapak Ibu sekalian bahwa untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas memang kita harus terus bergerak berdampak untuk pendidikan yang lebih baik. Makanya saya selalu menyarankan ke kawan-kawan semua, mari ikuti semua kegiatan pengembangan diri yang memang membawa manfaat untuk diri kita pribadi dan untuk lingkungan sekolah kita. Karena tugas kita seperti yang sudah kita tahu bersama bukan hanya transfer ilmu, tapi kita mendidik anak bangsa untuk menjadi dirinya lebih baik, dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Ini juga sudah keadaannya mati lampu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dan satu pesan saya, satu amanat saya, mari bergabung bersama guru penggerak untuk terus bergerak berdampak untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, makasih. Nih Pak.